Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi anzala ni'amahu zahiratan wa batinah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala aidan, wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, patutlah kita memanjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sampai detik ini Allah Subhanahu wa taala tiada bosan-bosannya melimpahkan kepada kita rahmat, hidayah, maunah dan nikmatnya kepada kita semua. Sehingga dengan nikmat-nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita, maka sudah sepatutnya lah kita untuk mendayagunakan nikmat-nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita ini, untuk kita gunakan dengan sebaik-baiknya, kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk menjalani hidup dan kehidupan ini dipenuhi dengan nilai-nilai kebaikan, nilai-nilai ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setiap di antara kita pasti menginginkan kehidupan yang berbahagia. Setiap di antara kita pasti ketika ditanyakan kepada kita dengan satu pertanyaan, apa yang engkau inginkan di dalam kehidupan di dunia ini? Tentunya setiap di antara kita pasti akan menjawab bahwa kami hidup di dunia ini ingin mendapatkan kebahagiaan, ingin mendapatkan kebahagiaan yang begitu agungnya dari Allah Subhanahu wa taala. Tentu kita para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita memperhatikan seseorang yang setiap harinya, yang aktivitas kehidupannya yang senantiasa diliputi dengan kesibukan-kesibukan, baik kesibukan dunianya maupun kesibukan untuk mendapatkan nilai akhiratnya, untuk mendapatkan nilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah kita seseorang, ketika kita tanya kepada mereka, mengapa engkau berangkat bekerja dari berangkat paginya pulang sampai malam harinya? Kadang seseorang ketika bekerja berangkat paginya, kadang pulang 1 minggu sekali, bahkan ada yang mereka bekerja bertahun-tahun lamanya untuk kembali ke tengah-tengah keluarganya. Pastilah ketika mereka kita tanya, untuk apa engkau bekerja? Untuk apa engkau mendapatkan itu semua? Pastilah mereka akan menjawab, kami melakukan itu semua karena kami ingin mendapatkan kebahagiaan. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita berbicara masalah bahagia, maka tidaklah terlepas tentang bagaimana seseorang di dalam memanage waktunya.
bagaimana seseorang di dalam mengatur waktu-waktu yang ada pada dirinya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surah Al-Asr, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal 'asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentulah setiap di antara kita, baik yang kecilnya maupun dewasanya, tentang surah ini tentunya di antara kita semua sangatlah menghafal akan tentang surah Al-Asr ini. Tetapi tahukah kita betapa mendalamnya dan betapa agungnya tentang isi dan makna dari surah Al-Asr ini. Allah Subhanahu wa taala mengawali di dalam Quran surah Al-Asr ini bersumpah dengan nama makhluknya, wal 'asr, demi masa, demi waktu. Allah Subhanahu wa taala ketika berfirman dengan nama makhluknya, wal 'asr, demi masa, maka tentu para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentu kita akan memberikan satu penilaian. Tentunya Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan nama makhluknya, wal 'asr, demi masa, tentunya di balik waktu itu, tentunya di balik makna waktu di mana Allah Subhanahu bersumpah dengannya, maka sesungguhnya makna yang ada di dalam kandungan waktu itu sungguh memiliki makna yang begitu agung, begitu pentingnya, sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala berfirman mengawali surah Al-Asr ini dengan kalimat sumpah, wal 'asr, demi masa. Ada apa dengan masa? Ada apa dengan waktu? Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentu kita akan ingin mengetahui ada apa di balik waktu, ada apa di balik masa itu. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita berbicara tentang mengenai waktu, berbicara tentang mengenai masalah masa, maka tidaklah terlepas seseorang berbicara tentang masalah umurnya. Tentunya seseorang tidak akan terlepas berbicara tentang di mana usia yang hari ini ia berada di dalamnya. Sebagaimana ketika Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala di dalam mengomentari surah Al-Asr ini, sebegitu agungnya surah Al-Asr ini, sampai-sampai Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala berkata, "Lau ma anzalallahu hujjatan ala khalqihi illa hadhihi surah lakafathum," kata beliau. Apa maknanya? Seandainya Allah Subhanahu wa taala tidaklah menurunkan surah ini, tidaklah Allah Subhanahu wa taala menurunkan kepada makhluknya kecuali dengan satu surah ini, yaitu surah Al-Asr, kata Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan lakafathum, telah mencukupi bagi mereka, telah mencukupi bagi kalian. Mengapa para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan satu surah Al-Asr ini, kata Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan sungguh cukup bagi kalian. Artinya para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya kandungan yang ada di dalam surah Al-Asr ini memiliki kandungan yang begitu dahsyatnya, sebegitu pentingnya tentang waktu, sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk memperhatikan waktu di mana kita berada di dalamnya. Karena berbicara mengenai masalah waktu, tidaklah terlepas seseorang berbicara tentang nikmat umur, tentang nikmat usia, tentang nikmat kesehatan yang Allah taala berikan kepadanya. Sebagaimana sabda dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dengan sanad yang sahih, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ni'matani maghbunun fihi makatsirun minan nas, as-siha wal faragh." Yang artinya
Ada dua nikmat yang kata Nabi SAW, kebanyakan dua nikmat ini, kebanyakan manusia melupakan tentang dua nikmat ini. Yang kebanyakan manusia lalai di dalam memanfaatkan dua nikmat ini. Apa dua nikmat yang kebanyakan manusia melupakannya? Kata Nabi SAW, as-siha wal faragh, yaitu nikmat kesehatan dan nikmat waktu luang. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita berbicara tentang masalah nikmat sehat, maka teringat di dalam benak pikiran kita, tidak sedikit atau kebanyakan manusia atau hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang hari ini Allah taala uji kenikmatan berupa kesehatan yang ada di dalam tubuhnya. Tidak sedikit saudara-saudara kita yang hari ini mereka terbaring di rumah sakit. Tidak sedikit di antara saudara-saudara kita yang hari ini mengalami ujian dari Allah Subhanahu wa taala tentang ujian kesehatan, yang Allah taala memberikan ujian berupa sakit yang ada di badannya. Yang ketika Allah taala memberikan ujian berupa sakit yang ada di badannya, maka sungguh dia tidak akan mampu untuk mengoptimalkan waktunya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya nikmat atau kurang nikmat sehat yang ada pada tubuhnya. Yang kedua, bukan hanya nikmat sehat, tetapi juga nikmat tentang al-faragh, yaitu waktu luang. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak sedikit di antara kita yang hari ini mereka banyak melupakan waktu luang yang Allah taala berikan kepadanya. Mereka menyibukkan dengan berbagai persoalan-persoalan yang tidak ada manfaat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mereka menggunakan waktu-waktunya hanya untuk bersenda gurau. Mereka menjadikan waktu-waktunya hanya untuk melalaikan apa-apa yang Allah taala telah janjikan di akhirat kelak. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surah Al-Mu'minun surah 23 ayat 115, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Afa hasibtum annakum khalaqnakum abasan wa annakum ilaina la turja'un. Yang artinya, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apakah kalian mengira bahwasannya Allah Subhanahu wa taala menciptakan kalian habasan, hanya untuk main-main saja? Dan apakah kalian mengira bahwasannya engkau tidak akan dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala? Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, begitu Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita bahwasanya kehidupan yang Allah taala berikan kepada kita, di mana Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan buminya, di mana Allah Subhanahu wa taala menciptakan tentang kebaikan-kebaikan yang kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala berupa nikmat kesehatan, berupa nikmat waktu luang, yang kesemuanya itu kata Allah Subhanahu wa taala tidaklah untuk digunakan untuk sia-sia, tidak digunakan hanya untuk main-main saja, karena sesungguhnya kehidupan dunia yang Allah taala ciptakan kepada kita, yang Allah taala telah sediakan kepada kita tentang apa-apa yang ada di langit dan di bumi, hendaknya kita pergunakan dengan sebaik-baiknya untuk menjalani hidup dan kehidupan ini di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka setiap di antara kita ingin mendapatkan kebahagiaan. Maka kebahagiaan yang kita dapatkan, yang harus kita lakukan untuk kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala adalah hendaknya kita mempergunakan waktu kita dengan sebaik-baiknya. Karena di sana Allah Subhanahu wa taala ketika berfirman dengan kalimat wal asr, demi masa, demi waktu, kata Allah Subhanahu wa taala, kalau Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan satu sumpahnya demi masa, demi waktu,
innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia dalam kerugian, sungguh manusia dalam keadaan rugi. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau Allah Subhanahu wa ta'ala sudah mengatakan sungguh banyak manusia dalam kerugian, maka Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan satu solusi agar kita tidak rugi, agar kita bisa memanfaatkan waktu yang Allah Ta'ala berikan kepada kita, agar Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita berupa kesehatan, agar kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Kalau kita ingin terbebaskan dari kerugian, bagi mereka-mereka yang tidak menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya, maka kuncinya adalah kecuali mereka mengisi waktu-waktunya itu dengan amanu, dengan beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, wa amilus solihati, dan pengejawantahan keimanan seseorang tersebut haruslah dibuktikan dengan beramal saleh. Karena dengan amal saleh itulah para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita akan mendapatkan kebahagiaan yang hakiki. Wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Dan dengan kita beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, beramal saleh, kemudian kita senantiasa mengisi waktu-waktu kita dengan wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr, yaitu dengan nasihat menasihati di dalam kebenaran. Artinya para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, nasihat menasihati di dalam kebenaran adalah hendaknya kita senantiasa menyeru seseorang untuk berbuat baik, mencegah seseorang dari perbuatan kemungkaran. Tawasaw bil sabr. Dan ketika kita bersabar menyampaikan atau berwasiat tentang kesabaran di dalam menjalani ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, menjauhkan diri dari perilaku kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, wa tawasaw bis sabr, maka yang terakhir kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk nasihat menasihati dalam kesabaran, di dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, Quran surah Al-Asr ini sangat erat kaitannya dengan surah An-Nahl, surah 16 ayat 97, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan satu tips untuk mendapatkan kebahagiaan. Hendaknya seseorang untuk memperhatikan tentang dirinya, di mana dia berada, tentang waktunya di mana dia berada pada saat itu. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, man 'amila shalihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibatan. Al-ayat. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, barang siapa yang beramal saleh, barang siapa yang beramal saleh sedang dia adalah orang laki-laki dalam keadaan sedang dia man amila shalihan min dzakarin aw unsa, barang siapa yang beramal saleh baik dari golongan laki-laki atau perempuannya, wa huwa mu'min, sedang dia beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, falanuhyiyannahu hayatan thayyibatan, maka sungguh kata Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka yang mengisi waktu-waktu kehidupannya dengan beramal saleh, dengan mengikhlaskan ketauhidannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka sungguh Allah ta'ala memberikan satu jaminan, falanuhyiyannahu hayatan thayyibatan, sungguh Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan kepadanya kehidupan yang thayyibah, kehidupan yang penuh kebaikan. Sebagaimana para ulama mufassirin di dalam menafsirkan kalimat hayatan thayyibatan,
Allah Ta'ala memberikan kehidupan yang baik, kehidupan yang thayyibah. Kata para sebagian mufassirin, mereka mengatakan hayatan thayyibatan adalah terletak kehidupan yang baik itu, kehidupan yang berbarokah itu terletak kepada rezeki yang halal dan qanaah, yaitu terletak kepada bagaimana seseorang di dalam mendapatkan ma'isyah, di dalam mendapatkan kehidupan ini, di dalam menghidupi dirinya dan keluarganya, yaitu dia mendapatkan rezeki dari jalan yang halal. Dan di dalam mendapatkan rezeki dari jalan yang halal itu, dia isi waktu-waktunya dengan qanaah, dengan kehidupan yang dia merasa cukup dari pemberian yang Allah Ta'ala berikan kepadanya. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, di mana Nabi SAW bersabda menggambarkan tentang sebagaimana di dalam Quran surah An-Nahl surah 16 ayat 97 itu, hayatan thayyibatan, kehidupan yang baik itu, kata Nabi SAW. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi, qad aflaha man aslaha, sungguh berbahagia orang yang masuk ke dalam ad-dinul Islam ini. Waruziqa kafafan, Allah Ta'ala memberikan rezeki, diberikan rezeki kepadanya kafafan, yaitu rezeki yang cukup. Wa qana'ahullahu atahu, selain Allah Ta'ala memberikan kecukupan rezeki kepadanya, di samping itu Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada orang tersebut, hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut, dengan perasaan qanaah. Seseorang itu senantiasa merasa cukup dengan pemberian yang Allah Ta'ala berikan kepadanya. Maka para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika seseorang ingin mendapatkan hayatan thayyibatan, maka sungguh, kata Nabi SAW, hayatan thayyibatan, kehidupan yang baik itu, kehidupan yang penuh dengan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah terletak dari harta yang halal yang ia peroleh, kemudian dia isi waktu-waktunya dengan perasaan cukup dari pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kita kembalikan dari firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surah An-Nahl surah 16 ayat 97 ini, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada kita sebagai kaum muslimin yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hendaknya kita mengisi waktu-waktu kita, mulai dari kita berangkat tidur sampai kita berangkat tidur lagi. Dalam setiap waktunya, marilah kita isi dengan amal-amal salih. Mari kita isi dengan amal-amal kebajikan, amal-amal yang memberikan kebaikan, baik bagi diri kita, keluarga kita, dan orang-orang yang berada di lingkungan sekitar kita. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, selain Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan mereka-mereka yang beriman dan beramal salih, baik dari golongan laki-laki maupun perempuannya, selagi dia beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dia beramal salih, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan hayatan thayyibatan, kehidupan yang thayyibah. Maka makna hayatan thayyibatan selain terletak pada rezeki yang halal, selain terletak pada rezeki yang halal dan perasaan cukup seseorang terhadap pemberian yang Allah Ta'ala berikan kepadanya, kata Nabi SAW yang juga diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi, di mana Nabi SAW bersabda, man asbaha minkum aminan, siapa saja di antara kalian yang dia jumpai pada waktu pagi harinya, dia jumpai dirinya aminan, dalam keadaan aman, dalam keadaan aman, tidak ada orang yang mengganggu dirinya,
Tidak ada orang yang berbuat kejelekan kepada dirinya ataupun keluarganya. Maka kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ini juga termasuk salah satu makna daripada hayatan thayyibatan, yaitu kehidupan yang baik, kehidupan yang Allah Ta'ala berikan kepada orang-orang yang gemar melakukan amal saleh di dalam waktu dan waktunya. Kemudian kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, selain dia jumpai orang tersebut ketika bangun tidurnya dia dalam keadaan aman, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wa mu'afan, dan dia jumpai dirinya dalam keadaan afiat, dalam keadaan sehat, dalam keadaan dia menjumpai dirinya, keluarganya, istrinya, anak-anaknya, dia jumpai dalam keadaan sehat, tidak kurang sedikit pun. Maka sesungguhnya perasaan aman yang ia dapatkan dan nikmat kesehatan yang dia dapatkan, maka itu juga adalah merupakan salah satu bentuk yang Allah Ta'ala berikan kepadanya nikmat kehidupan, yaitu hayatan thayyibatan. Wa indahu qutu yaumihi hizat lahud dunya. Dan kata Nabi SAW yang ketiga, kebahagiaan itu ketika seseorang mendapati cukup makannya pada hari itu. Hizat lahud dunya, maka faka'annama hizat lahud dunya, maka kata Nabi SAW, seolah-olah seseorang ketika menjumpai dirinya dalam keadaan aman, dalam keadaan dia jumpai dirinya dalam keadaan sehat, baik dirinya, keluarganya, orang-orang yang terdekat merasa sehat, dan kemudian dia jumpai dirinya dan keluarganya tidak kekurangan makanan, tidak menjadikan anak keturunannya menjadi orang-orang yang meminta-minta. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, faka'annama hizat lahud dunya, maka seolah-olah kenikmatan seluruh yang ada di dunia ini Allah Ta'ala berikan kepadanya. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka konsep hidup kebahagiaan, maka konsep untuk mendapatkan kebahagiaan baik dunia maupun di akhiratnya, maka kuncinya adalah hendaknya kita menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Kita gunakan usia yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Mari kita isi sisa-sisa usia yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Kita warnai kehidupan kita dengan, kita isi dengan amal-amal kebaikan, dengan amal-amal yang memberikan, mendatangkan kemanfaatan baik bagi dirinya, baik bagi keluarganya, maupun orang-orang yang ada di sekitarnya. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tidak ada kata kunci, tidak ada satu hal kata yang perlu kami sampaikan di dalam memberikan tausiah ini adalah hendaknya nasihat kebaikan itu adalah datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan hendaknya nasihat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita melalui wahyu Al-Quran ini, mari kita jalankan, mari kita jalankan dengan sebaik-baiknya, agar ketika kita dibangkitkan dari alam kubur, di saat itu kita tidak ada penyesalan, karena waktu ketika hidup di dunia ini, waktu yang ada kita isi dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kesehatan yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Mari kita optimalkan dengan sebaik-baiknya untuk menjalani hidup dan kehidupan ini dengan sebaik-baik ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan yang singkat ini memberikan manfaat kepada diri saya dan kepada para jamaah. Aqulu qouli hada, nasrun minallahi wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.